Jadi kalau PKS mau memaksakan agar sholat Idul Fitri tetap di JIS gitu ya, kenapa nggak sekalian kalian ubah aja tuh JIS jadi tempat ibadah? Selamat malam semuanya. Hari ini bulan Ramadan sudah lebih dari setengah perjalanan, sehingga wajar kalau kemudian banyak orang-orang sudah mempersiapkan diri untuk menyambut hari kemenangan dengan cara beli baju baru, beli daging, beli makanan, kue kering, beli amplop-amplop untuk bocil-bocil. Ada juga yang sedang bersiap-siap untuk mudik dan sebagainya. Termasuk Pemprov DKI Jakarta itu sekarang juga sudah bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi karena ini adalah tahun pertama bagi Pemprov DKI dipimpin oleh gubernur yang benar gitu ya, jadinya sekarang agak ribut-ribut. Ya karena Pak Heru ini kayaknya ingin mengembalikan Jakarta kepada jalan yang benar gitu. Nggak seperti sebelumnya. Kalau gubernur yang sebelumnya itu kan diarahkan ke jalan stadion. Sholatnya di stadion. Jadinya karena Pak Heru ini nggak ingin melanjutkan kesalahan sebelumnya gitu ya, makanya terjadi ribut-ribut antara PKS dengan Pak Heru. Karena menurut PKS gitu ya, PKS tetap berharap agar Gubernur Heru ini melanjutkan tradisi yang sudah ada. Lawang baru 2 tahun kok tradisi. Tradisi kok salah gitu ya. Sholat kok di stadion gitu. Jadi PKS ini meminta agar Gubernur Heru itu tetap melaksanakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium gitu. Karena menurut PKS ini adalah sebuah tradisi yang bagus katanya. Sementara Pak Heru gak mau gitu. Karena menurut Pak Heru gitu ya, dia sudah tanya kepada karyawan, kepada pegawai di balai kota gitu ya. Pada intinya mereka ingin sederhana saja, ingin yang simple dan cepat selesai gitu. Karena kalau mereka harus sholat Idul Fitri di JIS, Jakarta International Stadium gitu ya, itu butuh persiapan yang agak matang gitu. Karena jauh sekali gitu. Buat kalian yang di luar Jakarta, JIS dan balai kota Jakarta itu jaraknya sekitar 12 kilometer gitu. Itu kalau kita tempuh dengan jalan normal gitu ya, nggak macet gitu ya, itu minimal butuh waktu sekitar 30 menit. Nah itu kalau kemudian terjadi macet, ya mungkin bisa lebih dari sejam gitu ya. Tahu sendirilah Jakarta kayak apa gitu kan. Nah kalau mereka harus sholat Idul Fitri di JIS, menempuh jarak 11 kilometer gitu ya, itu kan buang-buang waktu. Lah ngapain gitu? Kalau orang waras ditanya, kamu mau sholat di mana gitu ya? Sholat di masjid sekitar rumah kamu atau di masjid yang 11 km dari rumah kamu gitu ya. Kan pasti kita milih yang lebih deket gitu. Ngapain jauh-jauh gitu? Ini udahlah jauh, bukan masjid pula. Stadion gitu ya. Jauh-jauh mau sholat Idul Fitri di stadion. Jadi itu pilihan yang nggak waras gitu, karena kalau orang waras pasti milih yang deket-deket aja lah gitu ya. Karena kalau sholat Idul Fitri ini kan pagi-pagi gitu. Kalau dia harus tetap menempuh 11 km jaraknya, itu kan artinya dia harus bangun lebih pagi dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Harus persiapan minimal gitu ya, dengan jarak sekitar 30 menit atau ada gap sekitar 1 jam gitu ya. Jadi kalau Pak Heru ini harus sholat Idul Fitri di JIS, wah itu subuh-subuh harus sudah mandi semua itu. Untuk langsung berangkat ke JIS gitu. Itu kan ngapain gitu. Udahlah gak bener, mau dilakukan pula gitu kan. Jadi itu buang-buang waktu. Sehingga kalau PKS kemudian protes dengan sikap Pak Heru ini gitu ya, yang ingin sholat di balai kota saja gitu ya, bagi saya itu membingungkan. Apalagi kalau kemudian PKS juga mempertanyakan gitu kepada Pak Heru, kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru ini, bahwa seharusnya kata PKS, kalau Pak Heru nggak mau sholat di JIS gitu ya, Pak Heru itu harusnya tanya dulu kepada warga katanya. Butuh nggak warga itu tempat yang luas seperti JIS? Jangan langsung diputuskan dong. Ini aturan dari mana? Ajaran yang mana ini gitu ya? Urusan sholat kok harus tanya warga gitu. Ya karena sholat Idul Fitri ini ya terserah orang yang mau melaksanakan gitu kan. Sebagai Gubernur DKI gitu ya, Pak Heru, terserah dia mau sholat di mana. Sholat di Istiqlal kayak di balai kota, terserah dia. Loong dia yang mau sholat gitu kan. Gak ada urusannya sama warga.
Kalau warga tetap ingin sholat di JIS, ya silahkan aja gitu kan. Itu kan nggak ada hubungannya dengan gubernur. Kan bisa sholat sendiri-sendiri. Yang penting ya cukup syarat gitu. Nggak yang seperti sebelum-sebelumnya. Dipaksakan untuk sholat di stadion. Nah, jadi bagi saya gitu ya, pertanyaan PKS itu agak aneh gitu. Kayak orang yang nggak ngerti ajaran agama Islam. Padahal katanya dari partai Islam. Ya ngapain gubernur harus ikut warganya gitu. Ini kan soal sholat, bukan kebijakan publik. Ya, tapi dari sini saya jadi penasaran gitu. Kenapa PKS ini ngotot sekali untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di JIS. Ini ada apa ini? Apa ada anggaran? Sebelumnya kan sudah enak-enak, anggaran kelebihan bayar gitu ya, di era gubernur yang jahiliyah. Sekarang kalau nggak terjadi sholat Idul Fitri di JIS, mungkin itu agak mengurangi pendapatan orang-orang PKS. Yang mana tahu gitu kan, anggarannya sudah dikuasai oleh kelompok mereka gitu ya. Dan selain itu mungkin gitu ya, mungkin pikirannya ini sudah lebih maju ke depan, karena kalau sholat Idul Fitri tidak dilaksanakan di JIS, maka kemungkinan besar sholat Idul Adha juga tidak dilaksanakan di JIS gitu. Sehingga ini agak berpengaruh kepada urusan-urusan anggaran gitu, karena sholat Idul Adha ini kan berkaitan dengan hewan kurban gitu, yang ini merupakan anggaran yang cukup besar. Nah ini kalau nggak di JIS, kalau panitianya bukan orang-orang PKS ya mungkin itu berpengaruh lah kepada pendapatan atau THR mereka. Atau minimal mereka jadi nggak bisa kirim-kirim surat mungkin gitu ya. Ya karena kalau Idul Fitri atau Idul Adha biasanya kalau di kota-kota besar gitu ya, ormas-ormas itu kan kirim surat itu demi mensukseskan sholat Idul Fitri di JIS ya. Kirim surat lah kepada pengusaha, orang yang punya toko gitu ya. Dimintai sumbangan minimal 500.000 atau 1 juta gitu ya. Tapi di bawahnya ada seikhlasnya. Seikhlasnya kok ada minimalnya gitu ya. Saya pernah baca soalnya sebelumnya gitu ya. Lalu PKS juga bilang bahwa sholat Idul Fitri di JIS ini katanya bisa mempererat kekompakan warga. Itu pasti alasan yang mengada-ngada gitu. Karena kalau dalam logika sederhana kita, kalau kita sholat di tempat yang luas gitu ya, di lokasi yang ribuan orang bisa datang ke sana gitu kan, itu tidak bisa mempererat kekompakan warga gitu. Kenapa? Karena nggak saling kenal. itu nggak masuk akal gitu. Kalau kita mau mempererat kekompakan warga, maka sholatnya harus di masjid sekitar masing-masing gitu. Ya yang di Tanah Merah ya di Tanah Merah gitu ya, yang di Jakarta Pusat ya di Jakarta Pusat, sesuai dengan warga sekitarnya gitu. Supaya apa? Supaya kalau kita sholat ke masjid itu, ya kita lebih banyak kenalnya dibandingkan sama orang-orang baru gitu kan. Jadi kalau sholatnya di JIS, itu pasti banyak orang yang nggak saling kenal itu. Dari kampung mana sholat juga di sini gitu ya, karena pengen tahu, merasakan sensasi sholat di stadion. Jadi itu alasan yang nggak masuk akal bagi saya. Dan Pak Heru ini dengan dia ingin sholat di balai kota, itu kan sebenarnya mengembalikan ke jalan yang benar gitu, yang sudah menjadi tradisi selama berpuluh-puluh tahun gitu. Sementara sholat di JIS ini kan baru 2 tahun. Jadi ya benerlah Pak Heru dengan sholat di balai kota, terus kemudian wali kota itu sholat di kantornya masing-masing gitu ya, sehingga tidak ada pemaksaan atau pengarahan massa untuk sholat di JIS. Karena kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, di era gubernur yang gak bener gitu ya, itu kan semuanya diarahkan tuh, sekda-sekda dikirimkan surat perintah gitu ya, wali kota juga diperintah untuk tidak sholat di kantor wali kota gitu ya, untuk semuanya sholat kompak ke JIS gitu. Ini kan arahan-arahan yang jahiliyah. Yang nggak sesuai dengan adat Nusantara gitu ya. Sholat kok di stadion ya. Nah terus masjid buat apa gitu kalau sholatnya di stadion? Ya kecuali misalkan masjidnya sudah nggak cukup misalkan, ya silakan sholat di stadion. Ya, tapi kalau di Jakarta gitu ya, kalau Idul Fitri itu kan biasanya banyak orang-orang kan sudah banyak yang mudik gitu. Sehingga biasanya ya masjid-masjid itu masih mampu untuk menampung warga yang ada di Jakarta gitu. Sehingga
Nggak diperlukan rasanya kalau kemudian sholat itu harus dikerahkan ke JIS gitu. Karena aneh gitu. Sholat kok kayak ada pengerahan. Atau memang sudah terbiasa seperti sebelum-sebelumnya. Iya. Ya mana tahu kan, 212 mana tahu ada instruksi gubernur juga. Ya, jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Heru ini adalah jalan yang benar gitu, bukan jalan yang nggak benar seperti sebelumnya gitu. Yang menggunakan sholat untuk politik identitas, yang menggunakan sholat Idul Fitri untuk sekalian kampanye. Iya, kalau terjadi pengerahan, sholat Idul Fitri terjadi pengerahan, ini kan ya lebih orba dari orba ini. Kok sholat harus diperintah? Yang namanya sholat itu urusan pribadi kita dengan Tuhan, terserah kita mau sholat di mana. Dan lagian ini bukan sholat wajib, sholat Idul Fitri ini sunnah ini. Bukan sholat yang harus, apalagi harus di JIS. Wah, mana itu? Aturan dari ajaran yang mana? Ya, tapi ya mungkin begitulah cara pikir orang-orang pendatang gitu ya, orang-orang yang nggak ngerti soal adat budaya Nusantara, jadinya suka maksa-maksa. Sekalinya berkuasa jadi maksa-maksa gitu ya. Sehingga ya hari ini kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta sudah berada di jalan yang benar gitu ya, tidak lagi menggunakan sholat untuk kepentingan kampanye dan politik gitu ya. Sehingga ya kita harus dukunglah sholat di tempatnya masing-masing gitu, jangan di stadion gitu. Kita sholat di lapangan yang lapang itu kalau memang masjid sudah tidak mencukupi, itu silahkan. Tapi kalau masjidnya masih mampu ya jangan gitu. Sehingga pada akhirnya yang namanya hidup itu harus sesuai gitu antara tempat dan fungsinya. Ya kalau misalkan di kasur waktunya tidur ya tidur gitu. Jangan malah makan. Jangan malah olahraga misalkan gitu ya. Itu nggak tepat itu, kecuali olahraga kasur gitu. Nah, termasuk stadion juga sama gitu. Stadion itu secara fungsi itu kan untuk main sepak bola gitu kan. Atau ya maksimal nonton konser lah gitu ya. Itu masih boleh lah. Tapi kalau digunakan untuk menjadi tempat ibadah gitu ya, ini salah. Jadi kalau PKS mau memaksakan agar sholat Idul Fitri tetap di JIS gitu ya, kenapa nggak sekalian kalian ubah aja tuh JIS jadi tempat ibadah? Ya kan? Ini kok sholat maksa-maksa gitu. Dan lagian sebelum adanya JIS, warga sekitar Jakarta itu juga sudah sholat gitu. Jadi bukan karena ada JIS kemudian masyarakat jadi sholat, enggak ada. Itu pemikiran jahiliyah itu. Jadi ya terserah warga aja sebenarnya mau sholat di mana gitu. Nggak perlu ada pengerahan massa lah. Apa kalian itu sebegitu kebeletnya pengen kampanye? Kampanye kok gratisan, kampanye kok nunggu sholat Idul Fitri. Ya kalau mau kampanye aja di JIS, PKS kalau mau kampanye ya silahkan pengerahan massa. Tapi kalau sholat Idul Fitri ya jangan digunakan untuk kepentingan politik lah gitu ya. Biarkan sholat itu menjadi urusan kita manusia dengan Tuhan kita masing-masing gitu. Jadi jangan kemudian dipeta-petakan untuk kepentingan politik tertentu. Karena selama 2 tahun terakhir ini gitu ya, seolah-olah sholat di JIS itu jadi keren gitu. Jadi kayak tempat ibadah yang baru dan keren, seolah-olah kalau sholat di JIS itu lebih keterima dan sebagainya gitu kan. Itu kan pemikiran jahiliyah gitu ya. Itu nggak boleh kita ikuti gitu. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Heru bagi saya sudah benar gitu ya. Dan bagi PKS ya silahkan kalau kalian mau sholat di JIS sekalian kampanye ya terserah kalian gitu, tapi bayar. Jangan cuma bisa numpang aja gitu kan. Ya semoga ke depan Jakarta lebih benar gitu ya, tidak diarahkan ke jalur-jalur yang sumur resapan. Ya karena udah cukup lah selama beberapa tahun kita dipertontonkan dengan kebodohan-kebodohan gitu ya. Di mana jalan raya yang bagus-bagus dibolongin, dilubang-lubangin gitu kan. Orang yang seharusnya sholat di masjid malah sholat di Monas. Itu kan zaman jahiliyah banget itu ya. Masjid yang harusnya jadi tempat sholat malah jadi tempat tidur. Wah, itu kan jahiliyah. Ya kan sekarang ormas jahiliyahnya sudah dibubarkan gitu. Sehingga bagi saya gitu ya, PKS jangan meminta untuk melanjutkan tradisi-tradisi yang salah gitu. Ya tradisi itu harus benar gitu. Kalau salah nggak boleh kita ikuti atau lanjutkan.
Ya memang nggak ada yang salah, sholat di stadion itu boleh, boleh saja gitu. Tapi nggak boleh dipaksakan gitu. Karena sholat di mana aja sama pada intinya. Yang penting diterima, yang penting suci gitu kan. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.